Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Bagi saudara-saudari yang baru kali ini mengikuti ibadah di Gereja Bandung Resort Bandung Rio Marta Dinata ini, kami ucapkan selamat datang. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu satu setelah Trinitatis. Topik kita adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Mari kita satukan hati, kita masuki saat teduh. Amin. Kita buka kebaktian kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat. Tuhan Yesus si Pahlawan, Kau biru-biru nano, Yesus Bukti Rohaku, Saihu Tono Kuho, Saihu Tono Kuho, Saihu Yesus Bukti Rohaku, Saihu Tono Kuho. Jumpa masa sori mago, tumpanga pulo gogo, ia bogas mihuida, Saihu Tono Kuho, Saihu Tono Kuho, Saihu Tono Kuho, ia bogas mihuida, Saihu Tono Kuho. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Salve Jesus, nama
Dengarlah hukum Tuhan. Hukum Tuhan untuk minggu ini hukum yang ke-6 dan artinya. Hukum Tuhan yang ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian hukum Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Makasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini dari kitab Yesaya 65 ayat 1 sampai dengan 9 yang kita baca secara responsoria. Pada ayat yang ke-9 kita baca bersama-sama. Jawab Allah, hukuman bagi orang berdosa dan keselamatan bagi orang saleh. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata. Yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka. Yang berkata, menjauhlah, jangan meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Sesungguhnya telah ada tertulis di dalam hatiku, aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan, ya, pembalasan terhadap diri mereka. Atas segala kesalahan mereka sendiri maupun atas kesalahan nenek moyangnya, semuanya serentak firman Tuhan, sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaibkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Beginilah firman Tuhan, seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Ayat 9 kita bersama-sama. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub dan orang-orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya, dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Kami akan membacakan warta jemaat atau dikting untuk minggu hari ini, minggu pertama setelah Trinitatis, 19 Juni 2022. Warta jemaat selengkapnya dapat diperoleh dengan mengunduh pada QR Code yang telah tersedia di kursi kita masing-masing atau melalui WA Group di masing-masing daerah. Warta jemaat yang pertama, anak lahir. Pada hari Jumat 10 Juni 2022, Tuhan telah menganugerahkan seorang anak laki-laki kepada keluarga Gunnar Simangunsong SH, Ibu Maria Sulastri Boru Silitonga yang beralamat di Komplek Kria Wiwaha 1 nomor 29 pada Suka, masuk daerah 3 Dago. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Yang kedua, baptisan kudus. Pada kebaktian Minggu hari ini pada pukul 10 WIB hari ini akan diadakan baptisan kudus kepada satu orang anak laki-laki. Yang ketiga, persembahan sosial gereja. Pada hari Minggu ini kita akan mengumpulkan persembahan sosial gereja kepada keluarga Nyonya Mopo Siagian Boru Marpaung, Jemaat Daerah 4 Sarbumcip, sehubungan dengan telah meninggal dunia Bapak Oluan Siagian di waktu yang lalu. Keempat, Pesta Huria dan Ulang Tahun Huria ke-87 tahun HKBP Bandung. 1. Panitia Pesta Huria dan Ulang Tahun Huria ke-87 HKBP Bandung telah mempersiapkan amplop ucapan syukur yang akan dibagikan oleh sintua daerah masing-masing. Mari kita bersukacita menerimanya. Kedua, puncak Pesta Huria dan syukuran ulang tahun Huria ke-87 HKBP Bandung akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 pukul 9 WIB. Sehubungan dengan hal tersebut, kebaktian Minggu umum yaitu pukul 7, pukul 10, dan pukul 15 WIB serta kebaktian sekolah minggu, kebaktian pra-remaja dan remaja akan disatukan menjadi satu kebaktian yaitu pukul 9 WIB. Disatukan menjadi satu kebaktian masuk pukul 9 WIB. Kebaktian pukul 18 WIB tetap diadakan seperti biasa. Ketiga, setelah pembacaan warta jemaat akan ada flyer dari panitia Pesta Huria dan Ulang Tahun Huria. Mari kita menyaksikannya. Yang kelima, Pesparawi Nasional ke-13 di Yogyakarta. Pada tanggal 19 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022 akan diadakan Pesparawi Nasional ke-13 di Yogyakarta. Jemaat gereja kita yang mengikuti Pesparawi tersebut adalah yang pertama, Shalomita Eksaudi Oktafrida Borusinaga mengikuti solo kategori anak. Yang kedua, Orija Arauna Marni Boru Simajuntak mengikuti kategori paduan suara. Ketiga, Indra F. Simorangkir mengikuti kategori paduan suara. Keempat, Freddy Sitorus
mengikuti kategori paduan suara. Kelima, Pahala Mangara B. Siahaan mengikuti kategori paduan suara. Yang keenam, Taruliasi Kristina Sibarani mengikuti kategori paduan suara. Adapun yang bertindak sebagai panitia dari gereja kita adalah Sintua Risnadi H. Sitorus, Teresia Magdalena Boru Pangaribuan, Sintua Berliana Boru Sihombing, Ratnayanti D. Boru Napitupulu, Nevi Boru Daulai, Pendeta Pahala Sitorus, dan Pendeta Jason Simajuntak. Marilah kita mendoakan agar pes Parawi tersebut dapat berjalan dengan baik dan kontingen Jawa Barat dapat mempersembahkan yang terbaik. Demikian warta jemaat pada minggu ini, Tuhan memberkati. Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Kami Panitia Pesta Huria mengundang Natua Tuanami, lansia, amang, inang, naposo, remaja, serta adik-adik sekolah minggu untuk menghadiri Pesta Huria di gereja. Kami tunggu kehadiran kita semua. Minggu 26 Juni 2022 jam 9 WIB sampai dengan selesai. Bertempat di Gereja HKBP Bandung Riau Marta Dinata. Cinta kasih Kristus akan mempertemukan kita dalam sukacita Pesta Huria. Horas Madihita Salibutna. Sehon, ton himi tu
kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya terlebih dahulu mengucapkan kepada kita selamat hari Minggu bagi kita semua. Demikian juga selamat hari Minggu bagi jemaat yang sedang menyaksikan ibadah bersama di dalam channel Gereja HKBP Bandung YouTube. Firman Tuhan tertulis di dalam Galatia 3 ayat 23 sampai ayat yang ke-29. Saya akan membacakannya kepada kita. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis di dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita tidak perlu ragu bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ini juga tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 12 yang mengatakan, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Demikian juga nas khotbah pada saat ini yang menyadarkan kita bahwa semua yang menjadi milik Kristus dan Yesus Kristus kita percayai membawa kelepasan bagi kita, kita dinyatakan menjadi anak-anak Allah. Saya kemarin sudah membaca teks kita ini, apa sebenarnya anak-anak Allah ini? Banyak rupanya bukan hanya di dalam penulisan Alkitab kita yang menerangkan siapa itu anak-anak Allah. Baik itu dari budaya-budaya yang ada di Indonesia kita, baik itu di negara-negara yang lain. Istilah anak-anak Allah, awalnya sebelum mereka mengenal Allah, mereka terjemahkan dengan dewa-dewa, anak-anak dewa. Dan mengatakan bahwa manusia itu memang anak dewa. Saya ambil contoh sebagai orang Batak. Dari mana awalnya kita lahir, ada satu buku namanya Pustaka Batak, dituliskan di sana awalnya orang Batak itu dari telur dan dierami oleh dewa-dewa sehingga lahirlah kita orang Batak. Tetapi yang jelas jika kita melihat dari asal kata anak Allah ini di dalam bahasa Ibrani dikatakan beneh ha Elohim, ditunjuk di situ bahwa anak-anak Allah itu memang malaikat. Tapi bukan hanya malaikat saja, tetapi anak-anak Allah itu ditunjuk juga kepada bangsa Israel. Sebelum Yesus datang ke dunia ini, jelas hidup manusia dikatakan di dalam nas ini yang masih di dalam ikatan pengawalan hukum Taurat. Mengapa dikatakan di bawah pengawalan hukum Taurat? Karena
kita belum dapat berjalan dan berbuat yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan nyatanya kita sering berjalan di dalam keraguan. Dan hal inilah yang dinyatakan di dalam kehidupan bangsa Israel. Meskipun mereka disebut anak-anak Allah, mereka tetap saja ragu terhadap semua yang telah mereka terima dari Tuhan. Padahal saudara-saudari, kebutuhan hidup mereka itu sudah Tuhan penuhi. Umat Israel tidak pernah merasakan kekurangan bersama dengan Tuhan. Dan bisa kita lihat di dalam nas ini sebenarnya apa perbedaan kehadiran Yesus ke dunia ini dan juga kehadiran Taurat sebelum Yesus datang. Hukum Taurat itu hadir atau lahir saat manusia itu berdosa. Ada yang mengatakan peristiwa ledakan dosa. Dan hukum Taurat itu hadir untuk mengawasi perjalanan hidup manusia agar tidak menyimpang dari perintah-perintah Tuhan. Bisa kita ibaratkan, kita analogikan bahwa kondisi hukum Taurat itu diberikan pada saat gambaran seorang anak yang membutuhkan pengawasan dari orang tuanya. Padahal sudah diawasi, sudah diajar, dibimbing, anak-anak tetap saja menyimpang atau bahkan melawan orang tuanya. Demikian yang terjadi di dalam realitanya, saudara-saudari. Banyak dari antara umat Allah yang gagal berjalan di dalam pengawasan, pengasuhan hukum Taurat karena mereka ragu pada Tuhan. Bahkan ada yang meninggalkan hukum Taurat itu mencari pengawalan dari kuasa-kuasa yang lain. Seperti mereka ikut melakukan penyembahan berhala. Kemudian mereka juga menyembah manusia, kaisar, mempertuhankan segala sesuatu ciptaan Tuhan. Semua yang dilakukan oleh bangsa Israel karena alasan keraguan bahwa Tuhan tidak dapat dipercayai lagi untuk menolong mereka dari kesusahan dan penderitaan. Tuhan dinilai oleh umatnya telah meninggalkan mereka. Saudara-saudari, itulah sebabnya Yesus hadir ke dunia ini untuk memberikan jawaban terhadap keraguan di dalam diri manusia. Yesus membuktikan bahwa kehadirannya sebagai Tuhan Sang Juru Selamat manusia, jika kita mau menjadi milik Kristus, tentu kita pun akan menerima berkat yang dijanjikan oleh Tuhan, seperti janji Tuhan yang memberikan berkatnya kepada Abraham. Sampai saat ini pertanyaannya, masihkah kita ragu akan kehadiran Yesus ke dunia ini? Tidak ada yang perlu kita ragukan, karena kita dapat merasakan kehadiran Yesus itu pada saat kita mau berdamai, saling berbagi, saling menopang, saling menguatkan. Itulah berkat dari ajaran yang kita terima dari Tuhan Yesus. Saat ini hidup kita penuh dengan bahagia, sukacita, karena Yesus telah memenuhi segala janji dan berkat-berkat Tuhan. Dan keselamatan telah Dia nyatakan di dalam kematiannya yang telah menebus kita dari hukuman dosa atau maut. Oleh karena itu, saudara-saudari, kita perlu bersyukur dan menjadikan diri kita sebagai anak-anak Allah. Jika kita di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu, merenung, siapakah sebenarnya kita ini? Kita ini hanya sebutir pasir di hadapan Tuhan. Demikian kan isi khotbah di minggu yang lalu saat kita menghadap ke langit. Siapakah kita ini rupanya? Kita hanya debu yang Tuhan ciptakan. Dari kehinaan itulah sebenarnya Tuhan mengangkat kita menjadi makhluk yang mulia dari seluruh ciptaan Tuhan lainnya. Tuhan bahkan menjadikan manusia itu segambar dan serupa dengannya.
Sebenarnya ini semua bukan karena kehebatan kita, bukan karena keistimewaan kita, atau juga bukan karena kebaikan kita. Kita dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anaknya. Kita dipilih oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan pemilihan kita menjadi anak-anak Allah ini sebenarnya sudah diawali di dalam pemberitaan firman Tuhan kepada bangsa Israel, di mana Tuhan telah berjanji akan memberikan berkatnya pada Abraham agar keturunan Abraham yaitu Israel sendiri menjadi anak-anak Allah. Israel dipilih menjadi saluran pemberitaan Allah untuk membawa keselamatan bagi seluruh umat manusia. Tetapi saudara-saudari, sampai kepada kehadiran Tuhan Yesus, justru kehidupan bangsa Israel tidak menunjukkan seperti anak-anak Allah, karena mereka ragu akan janji dan berkat Tuhan. Dan disitulah Yesus hadir menolong mereka agar kita percaya bahwa Tuhan pasti menggenapi janji, berkat dan keselamatannya. Tapi justru bangsa Israel menolak Israel. Yesus justru dibenci, dituduh, menyangkal kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena bangsa Israel merasa dirinya hanya mereka saja yang layak diselamatkan oleh Allah. Dan keselamatan Allah tidak akan mereka yakini, tidak akan diberikan kepada bangsa-bangsa yang lain. Dan pemilihan Allah atas Israel sebagai anak-anak Allah justru mereka salah artikan demi menunjukkan rasa egonya superior mereka sendiri. Jika alasan kehebatan dan kekuatan bangsa Israel Tuhan memilih mereka, tentu kita akan bertanya, mengapa jika kita baca di dalam Alkitab ini bangsa Israel justru mengalami banyak penderitaan. Mereka diperbudak, mereka dibuang ke tanah Babel. Tuhan memilih mereka sebenarnya karena kasih dan kemurahannya. Israel dipilih Allah agar memberitakan kebaikan Allah kepada seluruh ciptaan Tuhan di dunia ini. Saudara-saudari, oleh karena itulah kita akan mengetahui di dalam nats khotbah ini dikatakan hanya karena iman kita mengetahui bahwa Yesus telah menjadikan kita menjadi anak-anak Allah untuk menyatakan kebaikan dan keselamatan Allah bagi seluruh umat manusia. Marilah kita melihat pokok-pokok utama pemberitaan firman Tuhan ini. Ada 3 pokok utamanya. Yang pertama diberitakan bahwa anak-anak Allah itu tidak boleh meninggikan dirinya sendiri. Salah satu sikap manusia yang paling sulit untuk diubah adalah tidak pernah mau menghargai dan menghormati orang lain. Karena apa? Karena terkadang kita hanya menilai pandangan kita yang paling benar dan yang lain adalah salah. Pada akhirnya kita pun cenderung menjadi orang-orang yang arogan. Bukan karena alasan bangsa Israel, bukan juga karena orang-orang Kristen itu orang-orang yang baik, orang-orang yang hebat, makanya dipilih menjadi anak-anak Allah. Karena Tuhan tidak pernah menginginkan kita menjadi orang-orang yang sombong, yang menutup diri dan merasa diri paling benar. Sumber kebenaran hanya ada di dalam Tuhan. Yang kedua, pokok utama pemberitaan firman Tuhan ingin menyatakan kepada kita bahwa anak-anak Allah adalah milik Kristus. Saudara-saudari, Yesus bukan datang untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi hukum Taurat itu diberikan sebagai pengawas, penuntun kehidupan manusia. Kehadiran Yesus ke dunia ini menyatakan bahwa tidak ada lagi yang perlu kita ragukan saat kita menjalani kehidupan ini. Saat Tuhan memberikan hukum Taurat sudah terbukti bahwa umat Israel telah gagal dan mereka ragu pada Tuhan. Mereka menilai bahwa Tuhan itu telah mati. Tuhan mereka itu telah kalah, meninggalkan mereka. Tetapi Tuhan masih hidup, saudara-saudari. Itulah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Jangan pernah ragu pada kuasa Tuhan, sebab kehadiran Yesus ke dunia ini telah menjawab keraguan kita. Yesus berkata, marilah kepadaku
semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya ada kuasa penyembuhan, pemulihan di dalam tangan Tuhan Yesus. Ini telah terbukti saat orang-orang yang sakit, buta, lumpuh merasakan kuasa itu. Bahkan Yesus menghidupkan orang mati, dia juga hidup dari kematian. Tuhan Yesus juga berkata bahwa dia juga adalah sumber kehidupan. Yesus adalah Tuhan yang mampu memberikan kepada kita kehidupan yang kekal bagi orang-orang yang mau percaya dan melakukan firman-Nya. Ikutlah Yesus, pikulah salibnya, sangkallah diri. Yang ketiga, firman Tuhan mengatakan kepada kita, anak-anak Allah adalah pembawa damai. Sebagai anak-anak Allah kita diberikan tugas bukan hanya sebagai pemberita keselamatan Allah bagi seluruh umat manusia. Justru Tuhan Yesus berkata, jika kita ingin berbahagia, dia katakan berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Artinya anak-anak Allah adalah pembawa damai. Apakah kita masih mau menyebut diri kita sebagai anak-anak Allah? Jika hidup kita tidak mau berdamai dengan sesama kita. Pendamai adalah ciri-ciri kehadiran anak-anak Allah. Tuhan tidak pernah mengingini kita sebagai anak-anak Allah menjadi sumber konflik, perpecahan, bahkan orang-orang yang mau merecoki, membuat keributan. Bukan itu anak-anak Allah. Anak-anak Allah tidak suka pada perpecahan karena dia selalu mencintai persatuan, kebersamaan, dan kerukunan. Dan Yesus telah menunjukkan dirinya sebagai anak Allah, pembawa damai sejahtera. Dia mendamaikan semua orang-orang miskin, orang-orang kaya, orang-orang Yunani, Samaria, yang sakit, yang sehat. Semuanya itu disatukan oleh Yesus di dalam kasih dan kemurahannya. Oleh karena itu saudara-saudara, firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, hiduplah di dalam damai, jadilah milik Kristus, dan jangan mau meninggikan diri kita sendiri. Pada awal penciptaan Allah, Tuhan mau supaya seluruh ciptaannya itu satu, utuh, untuk menunjukkan kemuliaan namanya. Coba kita perhatikan perkembangan pengetahuan yang kita miliki ini. Mulai dari zaman batu di mana manusia kita hanya menghabiskan alam ini. Kemudian naik ke zaman perunggu atau besi. Kemudian saat ini kita naik ke zaman teknologi. Pengetahuan kita semakin canggih, semakin berkembang. Coba kita renungkan, apakah kita pakai semuanya itu untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan? Jika kita pakai, mengapa terjadi kerusakan alam? Hutan-hutan ditebangi tanpa memikirkan apa kehidupan generasi kita yang akan datang. Teknologi artinya pengetahuan yang kita miliki juga tidak boleh kita pakai itu untuk mengancam kehidupan ciptaan Tuhan lainnya, atau membuat punah hewan, tumbuh-tumbuhan lain, atau juga membuat teror, kematian bagi sesama kita. Sebagai anak-anak Allah, tentu kita mampu merasakan kehadiran kita bersama-sama dengan ciptaan Tuhan yang lainnya, di mana kita sama di hadapan Tuhan. Baik itu agamamu, agama Kristen, agama Islam, ya Hindu, Buddha, rasakan kehadiran kita sebagai satu di hadapan Tuhan. Kita adalah milik Kristus sebagai anak-anak Allah. Saat kita mampu bersatu, saat kita mampu berdamai, disitulah kita akan menunjukkan siapa jati diri kita. Kita adalah anak-anak Allah. Belajar dari sejarah masa yang lalu. Sejarah masa lalu juga telah menunjukkan kelemahan kita, kesalahan kita, di mana banyak orang Kristen pada saat itu memakai nama Yesus, memakai nama Tuhan untuk berperang. Padahal saudara-saudari, Tuhan tidak pernah menghendaki ciptaannya untuk saling menyakiti. Anak-anak Tuhan harus tetap mampu melaksanakan misi penyelamatan Allah, yaitu menjaga ekosistem ciptaan Tuhan, hidup berdamai dan saling berbagi. Pada saat ini adalah hari yang berbahagia,
di mana di antara jemaat kita membawa anaknya untuk dibaptis atau terdidik. Kiranya nanti ada beberapa bimbingan, nasihat sebagai janji yang akan diberikan kepada Amang Setinjak dan juga Inang, tetap membawa menuntun anaknya ke jalan Tuhan, secara khusus membawa ke dalam ajaran kita HKBP Protestan. Demikian juga kepada kita, saudara-saudari, kita yakin sebagai orang-orang yang dibaptis, kita adalah anak-anak Allah yang akan mewarisi kerajaannya. Dalam kerajaannya kita akan merasakan kebahagiaan. Tidak ada sakit di situ, tidak ada penderitaan. Kita bersama dengan Tuhan, seluruh kebutuhan hidup kita dipenuhi olehnya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami sungguh bersukacita karena kami sadar bahwa Engkau adalah milik kami. Engkau menjadikan kami menjadi anak-anak-Mu. Dalam kelemahan kami Engkau terus hadir untuk menyatakan kasih dan cinta-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami hadir beribadah memuji nama-Mu. Terimalah Tuhan segala bentuk pujian dan juga persembahan yang kami berikan supaya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau telah melepaskan keraguan kami yang selama ini kami dibelenggu oleh awasan hukum Taurat. Tetapi Engkau hadir menjawab keraguan kami Tuhan. Engkau hadir menyatakan dimanapun kami berada, Engkau selalu akan mendampingi kami, memelihara kehidupan kami. Demikian juga Tuhan, kami mendoakan seluruh jemaat-Mu, baik Tuhan jemaat-Mu yang tidak bisa hadir pada saat ini dalam keadaan sakit, Engkau juga mengangkat sakitnya, menyembuhkan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau pasti akan memberikan yang terbaik bagi seluruh jemaat-Mu yang meminta dan percaya kepadamu. Demikian juga Tuhan, kami mendoakan ke anak-anak kami, kiranya Engkau berkati mereka Tuhan supaya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang selalu mengandalkan-Mu Tuhan. Berkati juga kami sebagai orang tuanya, berikan kami hikmat supaya kami mampu mengajari, menuntun anak-anak kami ke jalan-Mu. Pada saat ini juga Tuhan kami berbahagia akan memberikan anak-Mu Tuhan untuk dibaptis. Kiranya Engkau berkati kedua orang tua mereka supaya mereka juga Tuhan dapat mampu menuntun anaknya ke jalan-Mu dan membawa mereka Tuhan ke dalam gereja-Mu yang kudus ini, ke gereja HKBP. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa kepadamu di mana beberapa dari jemaat-Mu sedang mengikuti kegiatan Pesparawi pada saat ini. Engkau juga yang menguatkan mereka, memberikan kepada mereka kekuatan supaya mereka juga mempersembahkan yang terbaik di dalam acara perlombaan Pesparawi itu. Tuhan, demikian juga seluruh pelayan dalam gereja-Mu ini, demikian juga Tuhan pada minggu yang akan kami laksanakan Tuhan, Pesta Huria. Kiranya Engkau berkati supaya seluruh jemaat-Mu pada tanggal 26 nanti dapat bersukacita memberikan persembahan yang terbaik di dalam Pesta Huria Tuhan. Demikian juga kami mendoakan para sintua, hamba-hamba-Mu, Kau berkati supaya kami tetap satu hati mengembangkan pelayanan, meningkatkan Tuhan seluruh kebutuhan-kebutuhan pelayanan di jemaat-Mu, baik itu di dalam jemaat-Mu pada saat mereka menghadapi duka. Senang juga Tuhan mereka dapat bersukacita untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, ampunlah segala kesalahan yang kami perbuat supaya kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, kita bernyanyi kembali dari buku ND. Dan disinilah kesempatan bagi kita memberikan persembahan kita.
Saudara-saudari, kita akan memasuki ibadah pembaptisan anak-anak. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 145. Kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa kami yang di surga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anak-anak-Mu. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kepada orang tua yang bawa anaknya kami minta untuk berdiri. Saudara-saudara, orang tua dari anak-anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus.
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya di atas mereka. Sekarang ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah saudara-saudari menghendaki agar anak-anak ini dibaptiskan ke dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Apakah saudara-saudari bersedia membimbing anak-anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Apakah saudara-saudari bersedia menyuruh anak-anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jika demikian, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui pembaptisan kudus. Ale Dharma Wangsa Uluan Aziel Sitinjak. Saya membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan memelihara engkau pada saat engkau memasuki kerajaannya sampai selama-lamanya. Amin. Balik ke tempat. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami telah menyerahkan anak-anak ini kepadamu, dan Engkau telah menerima mereka menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus ini, agar mereka menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka, kuatkanlah mereka mendidik anak-anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin.
Jemaat yang terkasih, kami undang berdiri sambil bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin. 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 Amin.
Jemaat yang terkasih, demikianlah ibadah pelayanan Minggu yang bisa disampaikan kepada kita. Selamat hari Minggu bagi kita semua.